Oke, tes, tes, tes. Oke, langsung aja kita mulai ya teman-teman. Sebelumnya, seperti biasa, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyempatkan waktunya untuk bersedia mengikuti sesi live mentoring 5 day free class, terutama di materi mengenai full stack menggunakan Laravel dan Vue.js. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya kemarin tuh kita udah bahas mengenai sebuah framework CSS yaitu Bootstrap. Kita sudah mencoba bagaimana cara penginstalannya dan mencoba membuat beberapa studi kasus. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ke materi mengenai MySQL. Jadi hari ini kita udah masuk ke materi backend-nya. Kalau kemarin kita fokus ke front-end-nya saja. Nah, MySQL itu apa? MySQL adalah sebuah DBMS atau Database Management System yang perintahnya itu menggunakan SQL atau SQL atau bebas lah kalian mau bacanya apa. Di mana SQL ini adalah kepanjangan dari Structured Query Language. Jadi mirip-mirip bahasa pemrograman ya. Kalau MySQL itu adalah kayak istilahnya mereknya gitu. Banyak ya untuk database SQL yang lain seperti Postgre dan Oracle gitu. Cuman yang populer dan yang gratis itu adalah MySQL. Untuk menjalankan MySQL kita butuh server dan pada hari pertama kita udah menginstalnya, yaitu kita akan gunakan XAMPP atau SAMP. Nah, secara garis besar ya fungsi dari MySQL ini sama seperti fungsi dari database secara umum, yaitu untuk membuat dan mengelola data pada sisi server. Jadi kan kalau kita buka sebuah website, datanya itu dikelolanya di server, bukan di browser ya. Kalau browsernya itu hanya menampilkan data yang sudah diproses gitu. Nah, ini aplikasi yang dibutuhkan. Tadi saya bilang SAM dan kita kemarin udah menginstal ya, mencoba menginstal dan beberapa kali menggunakannya. Lanjut, seperti biasa karena tidak mungkin untuk materi MySQL ini diselesaikan di 1 jam saja. Jadi di sini ada beberapa referensi belajar yang bisa kalian akses gitu. Ini bisa kalian screenshot gitu dan kalian nanti coba akses. Ada yang berupa YouTube dan berupa artikel juga. Nanti juga saya akan coba membuka referensinya gitu sambil kita nanti praktek. Nah, yang pertama harus kalian ketahui ketika ingin menggunakan sebuah database dan ingin mengelola sebuah data adalah tipe data dan juga primary key. Nah, tipe data ini apa? Jadi kan saat kita mengelola sebuah website, itu datanya apa ya? Oh, sorry sorry, PPT-nya. Ya maaf, maaf. Oke oke. Kayak ini kelas full stack web ya. Kemarin nama kelasnya full stack web bukan Laravel. Iya betul Kak, ini untuk full stack web dan full stack webnya itu nanti akan menggunakan Laravel. Cuman di sesi 5 day free class ini kita tidak sampai Laravelnya Kak, kita hanya berkenaan dengan yang dasarnya saja. Kalau ingin belajar sampai Laravel gitu, Kakak bisa mengikuti kelas yang ada di Edwork. Untuk PPT maaf ya, tadi lupa tidak ter-share screen. Oke, kita lanjut ya. Ya. Jadi yang pertama kalian harus pahami jika ingin menggunakan sebuah database itu adalah tipe data. Nah, tipe data ini apa? Jadi kan saat kita mengelola sebuah website atau membuat sebuah website itu bentuk dari datanya itu beragam gitu. Gak cuman huruf-huruf aja atau angka-angka aja, banyak tipe data yang bisa kita gunakan gitu. Yang pertama ada tipe data char. Nah, char ini adalah tipe data yang kita gunakan ketika kita ingin menyimpan sebuah kalimat atau teks atau misal sebuah nama orang gitu. Jika kita ingin menyimpan sebuah nama gitu, kita bisa menggunakan char. Nah, char ini ada ukurannya ya. Jadi setiap tipe data itu ada ukurannya masing-masing. Nah, untuk char ini adalah 0 sampai 255. Maksudnya apa? Jadi maksimal kita menyimpan sebuah kalimat atau kata jika menggunakan char adalah 255 huruf atau 255 karakter. Nah,
Nah, kalau char ini ukurannya adalah fixed ya, fix. Artinya tidak bisa berubah-ubah. Jadi misal kita tentukan ukurannya adalah 10 misalkan, berarti data yang kita simpan maksimal adalah 10 karakter. Tidak bisa lebih. Kalau lebih nanti kepotong gitu. Kalau kurang nanti tetap dianggap 10. Jadi char ini kalian harus benar-benar memperhitungkannya dengan baik. Dan kedua, ada mirip dengan char, adalah varchar. Di sini ada tambahan kosakata var, artinya variabel. Kalau yang char tadi adalah fixed, artinya dia fix itu nggak bisa berubah. Kalau varchar ini artinya bisa berubah-ubah. Dan maksimalnya ini lebih besar dari yang char, bisa hingga 65.500 gitu. Nah, kalau varchar ini misalkan kita set ukurannya adalah 100 gitu. Nah, kalau kita eh, lebih menyimpan data lebih dari 100 karakter, tetap kepotong. Nah, cuman kalau kita nyimpan datanya kurang dari 100, misalkan katanya hanya 10 kata, itu dianggapnya 10. Beda kalau char. Kalau char nanti tetap dianggap 100 gitu. Dan juga ini ada binary, ada var binary. Ini untuk menyimpan data biner, dan bedanya sama seperti yang char. Kalau binary mah fix gitu ukurannya, kalau var binary bisa berubah-ubah ukurannya gitu. Kemudian ada tiny blob. Kalau blob ini adalah binary large object, atau kalau kalian ingin menyimpan sebuah file, sebuah gambar, sebuah video gitu kan, itu adalah binary large object ya. Jadi kita simpan di tiny blob. Kemudian ada tiny text. Ini mirip seperti varchar, hanya saja maksimum length-nya sama dengan char gitu. Dan mungkin kalian di sini masih bingung harus gunakan yang mana. Nah, nanti seiring kalian belajar, kalian akan paham gitu kapan kita harus gunakan tipe data ini, kapan kita harus gunakan tipe data yang mana gitu. Nanti juga kalian akan terbiasa gitu. Kemudian ini ada bit untuk menyimpan bit gitu. Kalau bit tuh kayak 0101, cuman versi kecil dari biner gitu. Kemudian ada tiny integer, di mana kalau integer ini adalah bilangan bulat gitu kalau diartikan. Jadi kalau tiny integer disimpan untuk kita menyimpan bilangan bulat, atau bilangan bulat itu bilangan yang tidak desimal, tidak ada koma-komanya. Di sini kita bisa menyimpan mulai dari negatif 128 hingga 127 gitu. Kemudian di sini ada bool dan boolean, ini tuh sama ya, cuman kita bisa gunakan keduanya, cuman ini hanya beda istilah. Jadi bool atau boolean ini bisa kita gunakan untuk menyimpan sebuah nilai yang isinya true atau false, atau satu atau nol gitu. Jadi cuma ada dua kemungkinan yang bisa kita simpan di dalam tipe data bool atau boolean ini. Kemudian di sini ada small integer. Kalau small integer sama seperti tiny integer, cuman ukurannya lebih besar. Untuk medium integer itu sama, yang membedakan hanya ukurannya. Jadi kalau integer tuh kita simpan buat menyimpan bilangan bulat. Nah, kemudian di sini ada date and time data types. Jadi kita juga bisa menyimpan tipe data yang datanya itu berupa tanggal. Kalau date ini kita hanya untuk tahun, bulan, sama tanggal aja. Kalau date time itu tahun, bulan, tanggal, dan juga ada jam, menit, dan detiknya gitu. Kalau timestamp ini mirip-mirip seperti date time, hanya saja dia mengikuti Unix epoch, atau dia dimulai dari tahun 1970. Cuman ini ada time yang kita gunakan buat nyimpen waktunya aja. Jadi jam, menit, detik gitu. Kalau year, tahunnya aja. Ini kalau date sama ya, seperti yang di atas gitu. Jadi kita juga bisa menggunakan beberapa tipe data. Sebenarnya masih banyak ya tipe data, cuman ini beberapa yang paling sering digunakan di dunia full stack gitu. Nah, selanjutnya ada yang disebut primary key. Apa itu primary key? Jadi nanti saat kita membuat sebuah database, itu satu database memiliki beberapa table. Jadi kalau kita analogikan database itu sebuah apa ya, sebuah pulau gitu. Dan di dalam pulau itu terdiri dari beberapa provinsi gitu. Dan provinsi itu ada yang disebut table. Jadi nanti saat kita menggunakan database ini, itu bentuk datanya data table seperti ini. Contoh di sini ada data mengenai buku gitu. Jadi untuk kolom-kolomnya biasanya ini disebut dengan
field. Jadi ini ada field ISBN, ada field judul, dan ada field tahun. Jadi di tabel buku ini ada 3 field. Itu cara kita menganalogikan sebuah table gitu. Jadi nanti kalau saya sebut field berarti kolumnya, kalau saya sebut table berarti keseluruhan kolom. Dan setiap table itu memiliki sebuah primary key. Apa itu primary key? Primary key adalah suatu nilai dalam sebuah basis data untuk mengidentifikasi suatu table. Jadi setiap table akan memiliki identitasnya masing-masing. Dan identitas ini tidak boleh ada yang sama. Maksudnya apa? Bisa kalian lihat di contoh data buku ini. Di sini ISBN adalah primary key. Jadi field ISBN ini adalah primary key. Artinya apa? Nilai-nilai yang ada di tabelnya, yang ada di kolom-kolomnya ini tidak boleh ada yang sama. Kalian bisa lihat di sini ada 88, 22, 91, dan yang lainnya itu nih nggak boleh ada yang sama. Itu adalah primary key. Jadi adalah identitas untuk menandakan sebuah kolom gitu. Nah, kalau kita jadikan judul sebagai primary key ini itu sepertinya nggak bisa ya atau mustahil. Karena apa? Karena kan kemungkinan ada 2 buku atau lebih yang memiliki judul yang sama. Dan juga untuk tahun ini juga apalagi ya karena satu tahun itu beberapa buku bisa terbit secara bersamaan. Jadi tidak akan mungkin untuk judul dan tahun ini kita jadikan sebuah primary key. Biasanya primary key itu adalah data yang unik. Kata kuncinya ada unik itu primary key. Jadi kan kalau identitas nggak boleh ada yang sama satu sama lain. Dan juga ini akan memudahkan kita nanti dalam melakukan pengambilan data atau pembacaan data. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada tugas create database. Cuman kalian tenang aja, setelah ini kita akan praktekkan ya bagaimana cara kita membuat sebuah database gitu. Nah, ini kemudian ada materi mengenai relasi. Relasi atau hubungan gitu. Jadi kan MySQL ini adalah tadi di awal adalah Relational Database Management System atau RDBMS. Jadi pasti ada sebuah relasi. Nah, relasi itu apa? Jadi saat kita mengelola sebuah data kan kalau nggak mungkin kita tuh cuma membuat satu buah table aja. Pasti tabelnya itu banyak. Dan satu table bisa kita gunakan untuk menyimpan sebuah data gitu. Bukan sebuah sih, beberapa data yang berbeda-beda setiap tabelnya atau strukturnya beda gitu. Nah, terus kan kita nggak mungkin menyimpan sebuah data itu dalam satu table. Jadi kita bisa pisah-pisahkan atau kita organisir table itu hanya dilakukan untuk menyimpan satu buah struktur aja. Mungkin kan masih bingung ya, nanti kita ada contohnya sih setelah ini. Nah, cuman yang harus kalian tahu, relasi itu ada banyak macamnya. Yang pertama adalah relasi one to one. One to one adalah relasi yang mana setiap satu baris data pada table hanya berhubungan dengan satu baris saja. Contoh di sini kita analogikan dengan dosen dan jurusan. Kalau di sebuah kampus gitu satu dosen itu terkait dengan satu jurusan atau terhubung satu jurusan biasanya. Atau ini hanya contoh ya, bukan kehidupan real life gitu. Ini hanya contoh, hanya untuk memudahkan. Jadi satu dosen hanya bisa masuk di satu jurusan dan satu jurusan hanya bisa memiliki satu dosen. Sebenarnya ini nggak bisa ya kalau di real life, cuman ini hanya analogi saja gitu. Jadi itu artinya one to one, jadi satu ke satu. Nah, kemudian ada relasi one to many atau satu ke banyak. Jadi contohnya di sini ada data dosen wali dan mahasiswa. Ini cara bacanya gimana? Jadi satu dosen wali itu bisa menjadi dosen dari banyak siswa. Kan biasanya satu kelas nih, mahasiswanya contohnya satu kelas. Sorry, batuk. Jadi satu dosen wali ini mengajar atau mewalikan banyak sekali mahasiswa. Dan banyak mahasiswa itu hanya memiliki satu dosen wali. Ini biasanya kalau kasusnya sekelas. Jadi kan satu kelas itu hanya ada satu dosen wali. Dan di dalam kelas itu banyak sekali mahasiswa. Oke, untuk materi relasi ini mungkin emang sedikit membingungkan karena kita di sini hanya mengenal dasar aja. Jadi kalian tenang, nanti kalian bisa untuk lebih detail bisa mengikuti kelas di EduWalk gitu. Atau bisa belajar di
tadi referensi yang sudah saya berikan. Oh ya, tadi pas saya memberikan referensi itu belum ada ya PPT-nya. Nah, ini adalah beberapa referensi yang bisa kalian lihat gitu, bisa kalian pelajari. Atau deh nanti kita juga bakal buka beberapa referensi sekalian kita praktek. Nah, yang terakhir ada relasi many to many gitu. Kalau many to many berarti satu buah mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah di sini contohnya. Mungkin ini emang kalau kalian bayangkan sekarang gitu memang sedikit memusingkan, cuman kan tenang aja, kita juga nanti akan coba menjelaskannya secara bertahap. Nah, artinya apa many to many? Artinya setiap lebih dari satu baris data dari tabel pertama berhubungan dengan lebih dari satu baris data pada tabel kedua. Contoh di sini ada mahasiswa dan mata kuliah. Kan satu mahasiswa itu, seorang mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah gitu. Nggak cuma satu. Dan satu mata kuliah juga bisa diambil oleh banyak mahasiswa. Jadi memang sedikit memusingkan. Nah, sebenarnya relasi many to many itu adalah gabungan dari dua relasi one to many. Di sini ada one to many, mahasiswa dengan contohnya di sini ada nilai, dan di sini juga ada one to many. Dan di sini tabel nilai ini adalah disebutnya pivot table atau tabel penghubung. Jadi saat kita menggunakan relasi many to many, kita akan membutuhkan yang namanya pivot table. Gitu. Jadi ada yang menghubungkan antara dua tabel ini. Ini adalah tabel ya, mahasiswa dan mata kuliah itu adalah tabel. Dan ini hanya analogi saja untuk merepresentasikan sebuah relasi. Mungkin di sini ada yang bingung ya, jadi sekali lagi saya jelaskan. Ini contoh many to many adalah seorang mahasiswa, ini contoh ada seorang mahasiswa, itu kan kalau kita kuliah bisa mengambil banyak mata kuliah gitu. Nggak cuma satu mata kuliah dalam satu semester gitu. Dan satu mata kuliah juga bisa diambil oleh banyak mahasiswa, nggak cuma seorang aja. Jadi, dan yang menghubungkan adalah nilai. Jadi kita kalau mau melihat tabel nilai dari tabel mahasiswa, kita juga harus mendapatkan data dari mata kuliah gitu. Mungkin emang membingungkan, cuman nanti kalian bisa pelajari lagi lebih lanjut gitu. Oke, oh ya, dan relasi ini lumayan penting ya nanti kalian pahami, karena pasti saat kita membuat sebuah database itu akan ada relasinya. Karena kan nggak mungkin kita buat sebuah database itu hanya terdiri dari satu buah tabel, pasti banyak tabelnya. Nah, ini ada tugas relasi juga, nanti bisa kalian coba kerjakan. Ya, kemudian kalau hubungannya dengan relasi, ada yang disebut dengan foreign key. Kalau tadi yang pertama itu adalah primary key. Kalau primary key itu kan tadi identitas untuk tabel itu sendiri gitu, tabel dia sendiri, tabel dirinya sendiri. Kalau foreign key adalah identitas sebuah tabel yang ada di tabel lain. Jadi kan korelasi itu pasti hubungannya dengan satu atau dua atau lebih tabel. Artinya satu tabel dengan tabel yang lainnya itu bisa mengakses data satu sama lain. Nah, syarat agar bisa mengakses satu sama lain atau memiliki relasi satu sama lain adalah memiliki sebuah foreign key. Nah, di sini adalah contoh nanti saat kita membuat sebuah atau menambahkan sebuah foreign key. Di sini ada kita gunakan perintah alter table. Oke, nanti untuk perintah-perintah ini kita akan praktekkan langsung aja. Cuman sekarang kita akan next slide dulu. Nah, ini adalah contoh sebuah database library gitu atau perpustakaan. Di sini sekotak ini adalah database, satu kotak putih, di mana satu database ini memiliki beberapa tabel. Di sini ada contohnya tabel penerbit, ada tabel pengarang, ada tabel katalog, ada tabel buku, ada tabel detail peminjaman, ada tabel peminjaman, ada tabel admin, dan ada tabel anggota. Di mana garis-garis ini artinya merepresentasikan sebuah relasi gitu. Artinya kalau ada garisnya, tabel tersebut memiliki hubungan. Dan di sini kalau kalian perhatikan ada beberapa field ini yang ke bawah ini itu adalah field yang ada di tabel tersebut atau kolom-kolom yang ada di tabelnya. Kalau yang ada logo kunci artinya ini adalah primary key.
Jadi tabel buku ini primary key-nya adalah ISBN. Seperti tadi yang di awal dicontoh, karena ISBN itu nggak mungkin dua buah buku atau lebih memiliki nomor ISBN yang sama gitu. Dan juga ini ada ID penerbit memiliki primary key ID penerbit gitu. Dan kalian lihat garis ini kalau berhubungan itu dengan foreign key artinya. Contoh deh, kita perhatikan yang ini dulu, yang sebelah kiri tabel buku dengan tabel penerbit. Kan di tabel penerbit itu primary key-nya adalah ID penerbit. Dan di tabel buku ada sebuah field namanya ID penerbit. Artinya buku ini, tabel buku memiliki identitas dari tabel penerbit. Jadi mereka memiliki sebuah relasi. Kalian perhatikan aja semua garis-garisnya ini memiliki nama field yang sama. Contoh lagi di sini ada pengarang gitu. Di mana di sini ada field ID pengarang di tabel buku dan di tabel pengarang memiliki field ID pengarang. Jadi nanti tabel buku ini memiliki akses untuk membaca data di tabel pengarang. Dan juga ada juga ini ID katalog sama seperti yang penerbit dan pengarang tadi. Ini juga masih ada contoh lain. Di sini ada ID pinjam gitu. Di sini ada. Nah, kalau tabelnya bercabang seperti ini artinya ini one to many gitu. Artinya satu anggota bisa meminjam beberapa buku dan memiliki beberapa akun admin. Ini hanya sebenarnya ini contoh sederhana, cuman kalau kalian masih pusing itu santai aja, kita habis ini bakal coba praktekkan bagaimana cara kita membuat database seperti ini. Nah, ini juga ada tugas untuk foreign key. Nah, sebelum lanjut ke materi berikutnya, kita juga sekarang akan coba praktek ya untuk membuat sebuah table pada sebuah database. Ya, sebentar. Nah, seperti biasa, karena database itu membutuhkan sebuah web server, kita membutuhkan aplikasi SAM ini, XAMPP ini. Nah, kalau kemarin itu yang kita nyalakan itu Apache-nya aja nih, yang atas ini aja. Kak, untuk tugasnya dikumpulkan di mana ya? Itu bisa langsung tanyakan aja ke pihak Edwork-nya langsung. Kalau nggak salah sih di websitenya Edwork, atau kalian kalau memiliki grup WA bisa tanyakan aja langsung. Oke, kita lanjut. Nah, kalau biasanya kemarin kita buat project itu yang dinyalakan yang Apache-nya aja, yang web server ya. Nah, sekarang karena kita ada hubungannya dengan database, kita nyalakan juga nih yang MySQL-nya. Karena kan kita tadi menggunakan database yang namanya MySQL. Nah, seperti biasa kalian pastikan ininya sudah berwarna hijau dan sudah ada portnya gitu. Nah, kali ini kita tidak akan menggunakan text editor. Kita tidak akan ngoding langsung di text editor ya. Nah, kita terus harus gimana nih cara membuat database? Nah, kalian bisa buka browser, kalian ketikkan localhost. Nah, kalau kemarin kita ketikkan localhost, kemudian nama project yang kita buat kan, nama folder yang kita buat. Nah, sekarang karena kita akan menggunakan database, kalian ketik saja localhost strip php my admin. Kemudian kalian enter. Nah, PHP my admin ini apa? PHP my admin ini adalah aplikasi yang bisa kita gunakan untuk mengelola database. Dan PHP my admin ini gratis dan sudah ada bawaannya dari SAMPP ini. Jadi kita nggak perlu nih buat project PHP My Admin gitu, nggak perlu ya, karena udah secara default udah ada gitu. Nah, kalau kalian udah berhasil membuka PHP My Admin ini, di sini di sebelah kiri sini ini adalah beberapa database yang sudah disediakan. Jadi secara default itu saat kita menginstal XAMPP itu PHP My Admin-nya membuat beberapa database ini. Oke, sekarang saya akan contohkan bagaimana cara kita membuat database baru gitu. Nah, kalian bisa ketik new di sini, new. Kemudian kalian masukkan di sini untuk nama database-nya. Contoh di sini saya akan namakan database-nya, kita akan buat database mengenai data-data yang ada di kampus gitu atau universitas. Kemudian kalian ketik create di sini. Nah, kalau udah di sini bakal muncul sebuah database baru seperti yang kita kasih nama tadi. Contohnya di sini adalah kampus. Nah, karena database ini baru kita buat, artinya belum ada table di database-nya. Nih, ada tulisan no table found.
Ups, ini salah ya. Nah, eh, kemudian jika database sudah berhasil kita buat, hal yang selanjutnya akan kita lakukan adalah tentu saja membuat sebuah tabel. Kampus itu kan memiliki beberapa komponen data ya. Yang pertama ada mahasiswa. Di tabel kita akan membuat tabel mahasiswa, tabel dosen, tabel mata kuliah, tabel fakultas, dan masih banyak yang lain. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan contohkan yang sederhana saja ya. Contoh di sini saya akan membuat sebuah tabel yang namanya adalah tabel mahasiswa. Kemudian di sini ada number of column, artinya ada mahasiswa, setiap mahasiswa itu bakal memiliki beberapa data gitu. Contoh di sini karena sederhana, saya setiap mahasiswa itu memiliki 4 data. Contoh aja ya. Contohnya di sini saya akan menyimpan NIM atau nomor induk mahasiswa dari mahasiswa tersebut, kemudian saya akan simpan namanya, kemudian saya akan simpan kelasnya dan fakultasnya gitu. Ini hanya contoh sederhana banget ya, sederhana banget. Nanti kalau kalian real case itu nggak mungkin sesederhana itu. Kemudian di sini kalian ketik create. Nah, di sini kita akan buat field-fieldnya. Seperti yang tadi saya bilang, field atau kolom-kolomnya. Yang pertama, mahasiswa itu pasti memiliki sebuah NIM. Dan di sini kita tentukan tipe data apa yang akan kita gunakan gitu. Tadi ini sudah saya jelaskan beberapa, ada boolean, ada teks, ada varchar gitu. Nah, karena NIM ini biasanya berupa teks, gitu, saya akan gunakan char aja deh, char. Karena kan NIM itu panjangnya pasti sama semua, atau total karakternya sebuah NIM itu biasanya sama rata semua gitu panjangnya. Contoh di sini saya akan kasih NIM itu 8 panjangnya. Jadi bakal ada 8 digit. Dan kalau kalian ingat, setiap tabel itu pasti memiliki sebuah primary key. Dan saya akan jadikan NIM ini sebuah primary key. Karena apa? Karena satu mahasiswa dengan mahasiswa lain itu tidak mungkin memiliki nomor induk yang sama. Atau artinya berarti ini nanti akan unik gitu, tidak mungkin ada yang sama. Jadi oleh karena itu name field name ini bisa kita jadikan sebuah primary key. Untuk menjadikan sebuah primary key, di sini ada index, kita jadikan di sini primary gitu. Kita masukkan lagi sama ya tipe data dan length-nya. Kemudian mahasiswa itu pasti memiliki sebuah nama. Dan karena nama itu tiap orang beda-beda panjangnya, ada yang 3 kata, ada yang berapa kata gitu. Jadi kita akan gunakan varchar karena beda-beda tiap orang. Dan kita set di sini ada 100. Maksudnya apa? Jadi kayaknya nggak mungkin ya ada orang yang namanya 100 kata. Mungkin ada, cuman jarang banget gitu. Jadi kita jadikan 100. Artinya maksimalnya adalah 100 karakter di sini gitu. Kemudian saya akan buat field yang namanya kelas. Jadi tiap mahasiswa pasti ada kelasnya ya. Contoh di sini saya akan gunakan char. Jadi nanti contohnya di sini saya kelasnya bentuknya nanti ada kelas A1, A2, A3. Ini hanya contoh aja ya. Bukan real. Kemudian di sini ada fakultas dan nama fakultas itu biasanya beda-beda dan panjang-panjang. Jadi saya gunakan varchar 100. Ini 2 deh. Nah, kalau udah kalian bisa ketik di sini ada tombol save. Nggak bisa di scroll. Nah, kalau udah di sini, kalau kalian lihat di sebelah kiri ini, di database kampus yang barusan kita buat, sekarang ada tabel baru nih namanya mahasiswa gitu. Dan ini adalah sebenarnya nanti kalau udah ada datanya di sini akan ditampilkan data-datanya gitu. Dan di sini kalian bisa lihat strukturnya atau field apa yang barusan kita buat. Di sini kalau seperti yang saya bilang tadi, kalau ada kuncinya artinya ini adalah primary key. Jadi field name ini adalah sebuah primary key gitu. Oke, dengan cara seperti itu kita sudah berhasil membuat sebuah database dan sebuah table. Ini hanya versi sederhana aja. Oke, kita kembali ke PPT dulu. Nah, selanjutnya kita akan mulai mengenal beberapa sintaks atau perintah-perintah yang ada di dalam MySQL gitu. Disebutnya adalah query. Jadi kalau kemarin HTML itu disebutnya tag ya, ada tag HTML gitu. Kalau di MySQL atau kalau di MySQL ini disebutnya adalah query.
Di sini kita akan mencoba operasi yang disebut CRUD atau CRUD atau create. Untuk C-nya itu create, R-nya read, U-nya update, dan D-nya delete. Jadi kita akan mulai belajar mengelola sebuah data. Yang pertama tentu karena kita belum memiliki data, kita akan mencoba memasukkan sebuah data ke tabel tadi, tabel mahasiswa. Kalau contoh di sini adalah tabel katalog yang ada di database library gitu. Nah, cara kita memasukkan sebuah data ke sebuah tabel itu menggunakan query yang namanya insert into. Di sini kalian bisa lihat yang hurufnya besar semua, ini adalah menandakan bahwa itu adalah sebuah query. Atau kalau di HTML itu tag-nya lah, atau sintaksnya gitu. Jadi untuk kita melakukan menulis atau memasukkan sebuah data pakai yang namanya insert into. Diikuti dengan nama tabelnya gitu. Sorry. Jadi insert into, kemudian nama tabelnya, kemudian nama field yang akan kita masukkan, kemudian values artinya nilai-nilainya di sini gitu. Dan kalian lihat ini adalah nama field, ini ada nilai-nilai yang akan kita masukkan ke fieldnya. Jadi urutannya harus sama ya. Kalau ID katalog dulu baru nama, berarti ini ID katalog, ini namanya. Oke, mungkin kalian bingung. Kita langsung coba aja. Kita buka browsernya lagi. Kalian buka menu di sini yang namanya SQL gitu. Di sini kita bisa mengetikkan sintaks SQL-nya. Nah, sebenarnya kalau pakai PHP MyAdmin ini di sini udah ada ya menu insert. Jadi kita tinggal masukin data-data yang kita inginkan. Cuman karena sekarang masih belajar, jadi kita coba menggunakan perintah SQL aja secara manual gitu. Nah, untuk cara melakukannya tadi yaitu kita ketikkan insert. Nah, di sini seperti text editor ya, udah ada autocomplete, jadi enak. Insert into. Nah, kita ingin memasukkan data ke tabel mana nih? Kita ingin memasukkan data ke tabel mahasiswa. Karena kita baru buat satu tabel aja, yaitu tabel mahasiswa. Insert into mahasiswa. Nah, udah ada autocomplete-nya. Kemudian field-fieldnya. Tadi mahasiswa itu punya 4 field ya. Ini bisa kalian lihat. Yang pertama ada name, kemudian nama, kemudian ada field kelas, kemudian terakhir ada fakultas. Nah, kemudian diikuti dengan values. Baru kita akan bisa masukkan nilai-nilainya di dalam tanda kurung ini. Dan urutannya harus sesuai dengan field ini. Yang pertama kita akan buat sebuah name. Contoh deh. Kemudian habis name itu nama, ada nama. Oh ya, kenapa di sini saya pakai kutip, tanda kutip? Ini tergantung tipe datanya. Karena kita gunakan varchar atau kalimat gitu atau teks. Jadi sebuah teks itu ditandakan dengan adanya kutip. Kalau angka biasa nanti kalau kita ada misalkan ada field umur gitu. Kita bisa gunakan misalkan 17 gitu, 17 gitu. Nggak perlu pakai kutip kalau angka. Karena ini varchar semua kebetulan, kita gunakan kutip gitu. Lalu di sini ada contoh John, kelasnya A1, kemudian fakultasnya Fakultas Teknik Ilmu Komputer. Oh, ini ada. Nah, kalau ada error pasti nanti di sini ada silang ya. Nah, kalau udah kan klik aja yang go ini ya. Nah, kalau ada tulisan one row inserted, artinya kita udah berhasil nih. Nah, kalau kita balik ke menu browse, di sini udah ada datanya nih. Ada satu data mahasiswa, yaitu namanya John, NIM-nya segini, kelasnya ini, dan fakultasnya ini. Itu cara kita memasukkan sebuah data. Nah, tapi kan itu cuma satu data gitu. Gimana caranya kita masukin beberapa data sekaligus? Itu sama aja ya caranya. Berarti kita pakai insert into mahasiswa, terus nama fieldnya name, nama. Kalau kita pakai PHP MyAdmin ini enak ya, udah ada autocomplete. Kelas, fakultas, values. Nah, ini urutannya sekali lagi harus sama gitu. Kalau enggak nanti dia error. Ini contoh ya. Namanya Jane. Kemudian kelasnya misalkan kelas A2 gitu.
Fakultasnya samain deh, Fakultas Teknik Ilmu Komputer. Nah, kalau kita ngetiknya hanya sampai sini, artinya nanti cuman satu data yang masuk. Nah, biar kita bisa lebih cepat untuk memasukkan data, kan kasih koma aja, terus langsung tanda kurung lagi. Dan urutannya masih sama, NIM, nama, kelas, fakultas. 003, misalkan namanya siapa deh. Kemudian kelasnya, contoh sekelas dengan John ya. Fakultasnya masih sama. Nah, artinya kalau kita eh, ketiknya seperti ini, bakal ada dua data yang akan kita masukkan gitu. Kita ketik go, ups, oh ini saya kekurangan koma ya. Nah, sorry, kelewat. Nah, di sini dua row inserted, artinya dua data kita masukkan. Jadi kalau kita balik ke browse, nah di sini udah nambah nih datanya jadi ada dua, jadi ada tiga secara total ya. Tadi nambahnya dua. Nah, itu adalah cara bagaimana kita memasukkan sebuah data ke database. Oke, selanjutnya ada query update. Update ini adalah untuk kita mengedit istilahnya, mengubah data yang udah ada gitu. Jadi untuk kita bisa mengupdate, kita ketikkan perintah atau sintaks update, kemudian nama tabelnya, set, kemudian nama field yang ingin kita ubah. Namanya misal, contoh di sini saya ingin mengubah nama katalognya menjadi buku cerita gitu. Nah, terus yang gak kalah penting nih, yang biasanya sering dijadikan meme di luar sana, dijadikan lelucon, itu adalah perintah where. Kalau kita lupa menambahkan where-nya, nanti semua datanya akan berubah menjadi buku cerita. Oke, mungkin kalian bingung ya. Kita contohkan deh. Nah, di sini saya contohkan saya ingin mengubah nama mahasiswa yang NIM-nya ini 10123.003, NIM-nya ini saya ubah nanti namanya menjadi Luffy gitu. Gimana caranya? Kita pakai lagi nih menu SQL. Kita ketik update mahasiswa set set namanya, nama saya ingin menjadi Luffy. Nah, ini sebenarnya kalau kita pencet go, ini udah bisa ya, nggak bakal error. Cuman permasalahannya nanti semua data mahasiswa seluruhnya, tiga-tiganya, berarti total kan ada 3 tadi, namanya akan menjadi Luffy. Nah, kan kita ingin ngubahnya yang NIM-nya 10123.003 aja, yang terakhir aja kan. Nah, itu kita makanya harus menambahkan where. Di sini berarti kondisi, artinya condition. Set itu perintah apa, Mas? Jadi set ini perintah kita mengubah datanya yang mana nih? Set, nama fieldnya kita ubah menjadi apa? Kan sebelumnya William. Saya ingin ubah namanya menjadi Luffy gitu. Jadi kita gunakan set. Nah, tapi kalian harus ada where-nya. Where apa nih? Nah, inilah fungsi dari identitas atau primary key. Jadi kan karena primary key itu unik, nggak mungkin ada yang sama, kita akan gunakan where name sama dengan tadi NIM-nya 10123.003. Nah, jadi harus gini ya, harus ada where-nya. Kenapa? Kalau enggak, kalau ini dihilangin nanti semua mahasiswa namanya berubah jadi Luffy gitu. Kita pencet go. Nah, one row affected artinya ada satu row yang berubah. Nah, di sini tadi ya namanya William berubah jadi Luffy gitu. Nah, saya akan contohkan nih. Kalau kita tidak pakai where gitu. Misalkan nih, update mahasiswa set, saya ingin ubah namanya misalkan menjadi Jonathan. Nah, kalau ini sebenarnya nggak error, cuman kita lihat kalau kita nggak pakai where ya, makanya kalian harus benar-benar paham. Nah, di PHP My Admin-nya juga baik. Kita dikasih peringatan dulu nih. Do you really want to execute update mahasiswa set nama Jonathan? Kenapa? Karena kalau kita klik OK, kalian bisa dilihat di sini biasanya program itu langsung panik ya. Kalau ada 3 rows affected, loh kok ada 3 yang berubah gitu. Lihat, kalian bisa lihat di sini semua namanya berubah jadi Jonathan.
inilah mengapa kalian harus benar-benar paham mengenai where-nya gitu. Harus ada kondisinya. Harus ada kondisi di sininya gitu. Oke, kita lanjut ya. Kalau dirubah langsung nggak bisa ya, Mas? Maksudnya diubah langsung gimana ya? Di sini gitu. Oh, bisa. Cuman kan di sini kita lagi belajar gitu. Sebenarnya ini bisa kalian ketik aja di sini gitu. Cuma bisa aja. Cuman kan nanti kalau kita udah pakai bahasa pemrograman gitu, contohnya PHP kan pasti nanti kita harus hafal perintah ininya nih. Kita pakai perintah ininya nanti di PHP-nya gitu. Jadi sebenarnya kalau dari browser di sini langsung bisa gitu. Cuma kan kita sekarang proses tahap pembelajaran gitu. Oke, selanjutnya kita ada query delete. Nah, ini delete ini adalah yang paling krusial gitu. Kalau kalian sampai apa namanya lupa nih nyantumin where-nya, nanti semua datanya hilang. Nah, biasanya ini yang suka dijadikan memes di luar sana atau lelucon gitu. Nah, kalian makanya harus ingat ya, setiap kali melakukan CRUD itu harus ada where-nya, harus ada kondisinya. Oke, kita contohkan. Oh ya, ini namanya udah berubah semua ya. Ini cara cepatnya gini sih, bisa tuh berubah nanti deh. Nah, ini biar balik lagi ke awal. Nah, sekarang untuk delete, saya contoh pengen menghapus semua mahasiswa yang kelasnya A1. Berarti ada 2 mahasiswa kan? Kalau berarti saya bisa gunakan gini. Delete mahasiswa where apa tadi kelas ya? Kelasnya adalah A1. Oh, sorry, ada formnya ya. Delete form. Sorry. Nah, kita pencet go. Nah, di sini juga PHP My Admin itu ngasih peringatan dulu kita benar nggak mau ngapus datanya, karena kalau datanya udah sekali kehapus itu nggak bisa dibalikin lagi karena oleh karena itu sintaks delete ini sangat-sangat krusial gitu. Kita klik OK. Nah, 2 row affected artinya ada 2 mahasiswa yang kita hapus gitu. Jadi where itu adalah perintah kondisi gitu. Kalian harus benar-benar paham karena ini sangat-sangat krusial. Nah, ini ada tugas lagi yang coba kalian kerjakan. Nah, sekarang kalau tadi kan kita udah coba membuat, mengedit, dan menghapus data. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan datanya atau membaca datanya? Karena nanti di web juga kan datanya bakal ditampilin gitu. Kalau mau ditampilin, tentu saja kita harus dapetin dulu datanya. Nah, gimana caranya? Yang pertama ada perintah select. Nah, cuman sebelum itu, karena ini datanya cuma satu, jadi nggak kurang enak ya prakteknya. Di sini saya pakai cara cepat aja supaya menghemat waktu untuk insert datanya. Namanya kelas A1. Nah, kalau enaknya pakai PHP My Admin di sini kita bisa langsung masukkan beberapa data sekaligus. Cara cepat ya, kita nggak perlu nulis query. Cuman nanti kalau kalian udah pakai bahasa pemrograman, kalian harus pakai tuh query-nya. Kita go, maka udah ada jadi 3 data. Oke, kita masukkan dulu sedikit yang lumayan banyak itu biar nanti enak. Nah, 2. Sorry. Sorry ya, ini saya harusnya siapkan dulu datanya. Enak. Nah, mungkin segini aja kayaknya udah cukup deh. Nah, jadi di sini total saya memiliki 5 data, 5 buah mahasiswa. Nah, gimana? Di sini ada yang pertama sintaks select. Artinya kita akan mengambil data dari sebuah table. Nah, untuk menggunakannya
kita pilih select, kita gunakan kata kunci select, kemudian kolom apa yang ingin kita ambil datanya, kemudian form, kemudian nama tabelnya. Atau kalau kita ingin ngambil semua fieldnya, contoh berarti ada nama, ada name, nama, kelas, fakultas. Kalau semuanya kita pakai bintang aja nih. Jadi nggak perlu diketikkan satu-satu gitu. Oke, contoh deh. Saya ingin ambil semua nama yang ada di tabel mahasiswa. Semua nama ya, artinya nama aja. Select, berarti kita kasih select nama from mahasiswa. Kita go. Nah, sama kita di sini udah berhasil dapetin namanya aja. Jadi field namanya aja yang bakal kita ambil gitu. Kalau kita ingin ambil semuanya, kita pakai bintang ini. Secara default ini udah disediakan ya template-nya oleh MySQL-nya. Berarti select bintang from mahasiswa, kalau kita ketik ini, artinya semua field-nya bakal diambil juga, ada name, nama, kelas, fakultas gitu. Atau saya ingin dapat name sama namanya aja nih. Berarti name, nama from mahasiswa. Kita ketik. Nah, berarti yang ditampilin cuma name sama namanya aja gitu. Itu cara kita menggunakan sintaks select. Nah, kemudian ini juga ada sintaks where, di mana tadi ini udah kita coba ya saat proses update dan delete, karena ini lumayan krusial. Jadi where ini digunakan untuk kita menerapkan sebuah kondisi gitu. Jadi kondisinya harus terpenuhi. Contoh deh, di sini ada select NIS nama, berarti kita ingin mengambil field NIS sama namanya aja dari tabel siswa, di mana alamatnya adalah Jakarta. Maksudnya apa? Jadi siswa yang alamatnya di Jakarta aja nih yang bakal kita dapetin gitu. Jadi itu fungsi where. Oke deh, contoh di sini. Saya ingin ambil mahasiswa yang ada di kelas A2 deh. Jadi yang kelasnya A2 aja yang bakal kita ambil gitu. Itu caranya berarti kita pakai bintang aja ya biar semua fieldnya dapat. Select bintang from mahasiswa where kelas kita ingin ambil yang kelasnya A2. Nah, kita pencet go. Nah, di sini udah muncul nih data-data mahasiswa yang kelasnya ada di kelas A2. Kalian lihat yang kelasnya A1 ini nggak termasuk ya. Jadi itu fungsi dari where. Where ini adalah kondisi yang harus terpenuhi gitu. Jadi yang kelasnya A2 aja. Atau contoh, saya ingin mencari nama mahasiswa yang namanya Zoro gitu. Berarti kita select bintang from mahasiswa where namanya adalah Zoro. Nah, maka di sini akan muncul mahasiswa namanya Zoro gitu. Jadi itu kegunaan dari where selain tadi untuk read dan delete gitu. Untuk update dan delete. Oke, selanjutnya ada sintaks and. Kalau where itu kan satu kondisi. Gimana kalau kondisinya banyak? Kita bisa gabungkan dengan sintaks and. Nah, kita langsung contohin aja ya karena waktunya makin mepet. Contoh deh, sebentar. Saya pengen ambil seorang gini deh, saya masukin dulu data deh. 008. Misalkan kan mahasiswa tuh kemungkinan besar ada yang namanya sama gitu. Nah, di sini contoh di sini ada 2 mahasiswa. Oh, ini harusnya A2 aja deh. Biar beda. Contoh ada 2 mahasiswa yang namanya sama tapi kelasnya beda nih. Nah, cuman saya pengen ambil yang namanya USOP tapi yang kelasnya A2 gitu. Itu gimana? Nah, kalau sebelumnya misal seperti ini. Sebelumnya kan begini ya. Mahasiswa where nama, karena saya ingin ambil nama yang USOP. Misal gini. Saya ketik. Nah, maka ada 2 data nih. Gimana caranya saya pengen yang namanya USOP tapi yang kelasnya juga 1. Itu gimana? Kita pakai N. Jadi gini.
mahasiswa where namanya adalah Usop and dan kelasnya adalah A1. Jadi kalau kita ketik kayak gini, nah maka cuma ada satu Usop aja. Karena apa? Karena Usopnya yang cuma kelasnya A1 aja yang kita ambil. Itu adalah fungsi dari sintaks N gitu. Kemudian ada OR. Kalau OR ini mirip dengan N. Kalau N tadi kondisinya semuanya harus terpenuhi. Artinya apa? Artinya ini kan ada N nih. Artinya namanya harus Usop dan kelasnya harus A1. Kalau ada Usop yang kelasnya A2 itu kan nggak ditampilin nih. Kalau pakai OR itu kalau salah satu terpenuhi maka dia dikembalikan gitu. Maksudnya apa nih? Kita pakai yang tadi deh ya. Kita ambil mahasiswa yang namanya Usop. Oh ya, where sama sama dengan Usop. Kan kalau tadi kita pakai N ya, sekarang pakai OR kelas sama dengan A1. Nah, kalau pakai OR apa yang terjadi? Kita lihat. Nah, ada 3 data nih. Loh, kenapa ada 3 data? Karena nih, kita perhatikan sama kalian ya. Namanya Usop, berarti ini ada 2 nama Usop ya. Atau kelasnya A1. Nah, mahasiswa yang kebetulan kelasnya A1 ada 2. Artinya Sanji juga termasuk kelas A1. Oleh karena itu dia ke bawah. Jadi kalau pakai OR, salah satu aja ya. Nggak wajib gitu. Salah satu aja. Mungkin kalian bingung ya. Nah, untuk itu kalian harus tahu dulu ya namanya gerbang logika. Ini ada hubungannya dengan gerbang logika. Nah, di sini kalian bisa pelajarin. Nggak kelihatan ini. Nah, contoh di sini ada N, dimana kalau dia bakal hasilnya 1 kalau dua-duanya 1. Lihat kalau OR ini dia bakal 1 kalau salah satunya 1 atau dua-duanya 1. Ya pokoknya kalian di ini bermain dengan logika gitu. Disinilah kalian nanti akan menerapkan logika gitu. Karena kan programming identik dengan yang namanya logika. Di sini kalian menerapkan logika tersebut. Kemudian di sini ada where not. Where not ada kebalikan dari where ya. Berarti yang kondisinya bukan. Contoh deh. Saya ingin ambil semua mahasiswa yang kelasnya bukan A1. Artinya selain yang kelasnya A1 gitu. Itu bisa, select bintang from mahasiswa where not kelasnya dengan A1. Kita lihat. Nah, maka yang keambil itu mahasiswa yang kelasnya A2. Pokoknya yang selain A1, kalau ada A3 berarti nanti muncul. Jadi where nih sebenarnya kebalikan aja dari where not. Oke, sebenarnya masih banyak ya sintaks-sintaksnya. Nah, kalian bisa belajarin ini dari referensi yang tadi atau di websitenya W3 School. Kemarin juga pas CSS, di sini juga bisa ya kalian belajar CSS, dan untuk database kalian bisa belajar di bagian SQL ini. Di sini ada tadi ini ada where, ada select. Di sini juga kalian bisa coba langsung tanpa perlu install apapun gitu. Cuman kekurangannya memerlukan internet gitu. Di sini ada join, ada like gitu. Banyak banget ya. Teman-teman bisa kalian bisa pelajari di sini. Nah, karena waktunya sudah habis, jadi saya langsung buka aja sesi tanya jawab. Silakan jika ada pertanyaan bisa raise hand atau bisa bertanya di kolom chat gitu. Silakan. Ini sebenarnya masih banyak, cuma karena waktunya keburu gitu. Sebenarnya ini masih ada join, right join, dan ada tugas join. Gitu. Perintah form itu apa aja fungsinya, Mas? Form. Oh, from ya, from. Ini maksudnya, Mas ya. Oke. Jadi form ini kita memilih nih table mana yang mau kita operasikan. Karena ini cuman ada satu table, jadi cuman bisa mahasiswa gitu. Jadi gini cara bacanya. Saya mau ambil, saya mau ambil semua field, karena pakai bintang ya, semua field dari table mahasiswa di mana kelasnya bukan, kepencet, sorry, di mana kelasnya bukan A1. Itu cara, jadi form nih
kita mau ngambil dari data dari table mana, kan satu database ini nggak mungkin cuma ada satu table gitu. Nah, contoh di sini ada tabelnya database-nya PHP My Admin. Di sini banyak banget table-table yang udah tersedia nih. Di sini karena ada satu table jadi cuman bisa form mahasiswa gitu. Jadi kita itu milih gitu, ini kita mau ngambil data dari table yang mana. Bang, apa database itu penting untuk codingan kita? Eh, penting sih. Karena apa? Karena nanti kan semua data kita yang kita bakal olah itu disimpannya di database gitu. Dan kalau kita buat sebuah website, itu pasti ada datanya. Nggak mungkin kita buat sebuah website itu nggak tanpa data apa-apa. Kita mau nampilin apa nanti di websitenya. Oleh karena itu database sangat penting ya buat kita, terutama untuk kalian yang mau fokusnya di back end. Kalau kalian ingin fokus ke front end aja gitu, ke HTML CSS saja, mungkin yang memang bakal jarang dipakai gitu. Karena kan front end hanya membuat tampilannya aja. Jadi kalau dibilang penting atau tidak itu penting sih. Apalagi nanti kita kan ada di kelas full stack gitu. Jadi kita harus tahu semuanya. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Apakah ada lagi? Bang, apakah hosting web harus berbayar semua? Kalau webnya udah kompleks, itu memang berbayar ya. Cuman ada beberapa web seperti GitHub, kalian bisa memanfaatkan GitHub buat hosting gratis. Saya udah nggak ada sih. Dulu juga saya pernah ya hosting gratis pakai GitHub, cuman kayaknya udah nggak ada, saya lupa namanya. Jadi hosting web tuh emang kalau webnya udah kompleks itu, misalkan kompleks itu apa? Udah ada fitur login misal atau fitur FYP gitu, itu biasanya berbayar. Cuman kalau kalian buat ini nih, ini hanya contoh ya, ini web portofolio saya, ini gratis saya hostingnya menggunakan yang namanya ada Firebase. Kenapa gratis? Karena di sini nggak ada fitur yang kompleks gitu. Saya hanya menampilkan eh, foto-foto dan teks-teks saja, menampilkan datanya aja. Nggak ada fitur-fitur kayak login atau fitur bayar-bayar gitu seperti e-commerce gitu, nggak ada. Itu gratis ini. Saya pakai yang namanya ada Firebase. Kalian bisa gunakan atau pakai GitHub itu juga bisa. Nanti kalian bisa hosting gitu. Seperti itu, Kak. Mas, kalau backend itu apa ya, yang perlu dikuasai apa aja ya? Apakah boleh backend itu menguasai CSS, HTML, dan MySQL? Kalau backend itu sebenarnya HTML CSS juga nggak bisa, HTML CSS juga nggak apa-apa gitu. Jadi kan HTML CSS sebenarnya adalah kerjaan front end. Cuman lebih baik kita menguasai HTML CSS juga. Dan untuk MySQL itu sebenarnya tergantung. Kan database itu banyak ya, cuma MySQL. Contoh di sini ada PostgreSQL gitu. Ini juga database. Kalau kalian ingin pakai Postgre, ada juga Oracle database. Banyak ya jenis database tuh. Kalau kalian ingin menggunakan MySQL, ya tentu saja kalian harus kuasai MySQL gitu. Intinya backend tuh harus kalian menguasai bahasa pemrograman backend-nya yang ingin kalian pakai. Banyak ya, bisa PHP, Golang, JavaScript gitu. Dan database-nya. Dua itu sih. Karena kita besok belajar PHP ya. Nah, ini adalah bahasa pemrograman backend. Kalau kalian ingin backend-nya menggunakan PHP, ya kalian harus paham PHP. Kalau kalian ingin backend-nya menggunakan MySQL, berarti kalian harus paham SQL. Intinya kalau seorang backend tuh harus bisa satu bahasa pemrograman minimal dan juga satu database gitu. Ini sangat minimal ya. Sebenarnya banyak skill-skill tambahan yang harus dikuasai seperti logika gitu, autentikasi, seperti itu mas. Intinya eh, kakaknya itu harus tentuin dulu nih, kira-kira bahasa pemrograman apa yang bakal saya gunakan untuk backendnya. Banyak ya, ada PHP, ada Golang di sini. Untuk backend bisa ada Node.js, seperti itu kak. Oke, ada 2 menit lagi buat bertanya. Silakan jika masih ada yang ingin ditanyakan. Oh ya, jangan lupa ya kak, isi absensi biar kalian nanti bisa dapat sertifikat. Oke, mungkin
nggak ada lagi yang mau ditanyakan, saya tutup aja. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri sesi live mentoring 5-day free class ini, terutama di kelas full stack menggunakan Laravel dan Vue.js. Laravel dan Vue.js itu adalah framework ya. Di sini di 5-day free class ini kita belajar dasarnya dulu. Kalau kalian ingin lanjut ke Laravel dan Vue.js-nya, kalian bisa mengikuti kelas yang disediakan oleh EduWork. Di situ kalian banyak sekali mendapat benefit seperti uh, bisa face to face dengan mentor lewat Zoom meeting gitu, dan mendapatkan grup komunitas buat kalian sharing-sharing, dan masih banyak yang lainnya. Oke, saya tutup aja. Terima kasih. Selamat malam, teman-teman.